Satu, perkenalkan nama saya Andre Maulana, kelas R4R dengan NIM 2021 4350 1577. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga ambiguitas bisa dihilangkan. Yang kedua, ada bentuk normal adalah aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Yang ketiga ada teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi, sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan normalisasi. Tujuannya adalah yang pertama ada minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua ada memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga ada mencegah terjadinya anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Next. Keuntungan normalisasi. Yang pertama ada safe storage, minimalisasi redundansi (pengulangan data), memudahkan identifikasi entitas, mencegah terjadinya anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan (misalnya ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi). Yang kedua ada minimalism inconsistency, yaitu risiko inkonsistensi data pada basis data, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang ketiga ada memaksimalkan stabilitas, yaitu memaksimalkan stabilitas struktur data. Berikutnya ada tahapan normalisasi. Yang pertama ada tahapan normalisasi dimulai dari tahapan yang paling ringan (ada 1 NF) hingga paling ketat ada 5 NF. Yang kedua ada NF normal. Yang ketiga ada biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan berkualitas baik tabel yang berkualitas baik. Next. Tahapan normalisasi. Yang pertama ada bentuk tidak normal (unormally) atau universal table. Yang kedua ada bentuk normal pertama yaitu ada 1 NF. Yang ketiga ada bentuk normal kedua yaitu 2 NF. Yang keempat ada bentuk Boyce CODD (BCNF). Yang kelima ada bentuk normal ketiga yaitu 3 NF. Yang keenam ada bentuk normal keempat yaitu 4 NF. Yang ketujuh ada bentuk normal kelima yaitu 5 NF. Lanjut. Bentuk normal ke-1. Bentuk normal NF terpenuhi jika yang pertama ada tabel tersebut tidak memiliki atribut bernilai banyak, multi-value atau X hobi, renang, masak, membaca, dan lain-lain. Yang kedua ada tabel tersebut tidak memiliki atribut yang composite atau X alamat, jalan, RT atau RW, nomor, kecamatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik (tidak dapat dibagi-bagi). Contoh 1 NF. Ini adalah contoh 1 NF yang ada NIM nama hobi. Atau yang berikut ada NIM nama hobi 1, hobi 2, dan lain-lain. Di komposisi
ada hobi, NIM dan hobi yaitu dengan NIM M001 berenang, terus ada M01 tenis, M002 badminton, M002 tenis meja, M003 bulu tangkis. Yaitu ada mahasiswa, NIM dan nama. Bentuk normal kedua 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi jika yang pertama ada dalam sebuah tabel telah memenuhi bentuk 1NF. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungan dalam kurung fungsional dependensi hanya tergantungan pada sebagian dari primary key. Yang kedua ada jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan. Berikutnya ada contoh 2NF, yaitu ada tabel berikut memenuhi 1NF tapi tidak termasuk dengan 2NF. Nah, ini adalah tabel dari contoh 2NF, yaitu ada NIM, nama, alamat, ID MK, nama MK, SKS, dan nilai. Tidak memenuhi 2NF karena masih ada ketergantungan atribut dalam kurung ada NIM, ID MK yang dianggap sebagai primary key, sedangkan yaitu ada pertama NIM atau ID MK, nama masih tergantungan dengan mahasiswa. Yang kedua ada NIM atau ID MK, alamat masih tergantungan dengan mahasiswa. Yang ketiga ada NIM ID MK, nama MK masih tergantungan dengan mata kuliah. Yang keempat ada NIM atau ID MK, yaitu ada SKS masih tergantungan dengan mata kuliah. Berikutnya ada NIM atau ID MK, yaitu nilai masih tergantungan dengan mata kuliah, harusnya bisa dipisahkan dengan tabel tersendiri. Yang terakhir ada tabel di atas. Di atas perlu dikomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Berikutnya ada contoh 2NF yang NIM, nama, alamat, ID MK, nama MK, SKS, nilai. Fungsional dependensi, yaitu ada NIM dan ID MK, nilai, terus FD 1. Yang kedua ada NIM, terus nama, alamat, terus FD2, yaitu terus ada ID MK, nama MK, SKS, terus ada FD3. Hasilnya ada di tabel ini, yaitu FD01 ada di NIM ID MK nilai, yang berarti adalah tabel nilai. FD02 yaitu ada NIM, nama, alamat, yang berarti tabel mahasiswa. FD03 yaitu ada ID MK, nama MK dan SKS, dengan artinya adalah tabel mata kuliah. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika dalam sebuah tabel telah memenuhi bentuk 2NF. Yang kedua ada jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Berikutnya ada contoh 3NF, yaitu ada tabel berikut memenuhi 2NF tapi tidak termasuk dengan 3NF. Ini ada mahasiswa, terus ada NIM, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan alamat kode pos. Pertama ada karena masih terdapat atribut non-primary key dalam kurung, yaitu alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain dalam kurung, yaitu alamat kode pos. Kedua ada kode pos sudah melambangkan kota dan provinsi, sebaiknya kode pos dibuatkan tabel sendiri. Yang ketiga ada
alamat kode pos sudah mencakup dalam kurung alamat provinsi dan alamat kota. Yang 4 ada sehingga tabel mahasiswa perlu dikomposisi menjadi. Yang kelima ada tabel mahasiswa dalam kurung NIM, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Yang terakhir ada kode pos dalam kurung alamat kode pos, terus alamat provinsi dan alamat kota. Ya, itu saja pengertian nominalisasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.